Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Di sini udah ada sepatu yang keren banget. Nih, Air Jordan 12 Indigo. Ini boxnya guys. Ini box yang gue bisa bilang cukup spesial. Sebenarnya gue nggak nyangka sepatu ini bakal dibikin spesial oleh Jordan Brand. Gue cuma lihat dari segi colorway-nya aja, menurut gue keren, makanya gue cop. Tapi ternyata datang spesial guys. Dan di bagian depan, di sini ada tulisan "A quality inspired by the greatest player ever". Dan di sini boxnya bagian atas ini ada kayak warna birunya, yang shadingnya berbeda gitu. Dan kalau kalian buka boxnya, di sini ada kartunya juga. Jadi ini salah satu yang menarik di sepatu ini karena ada tulisan "The beauty of imperfection fades to perfection". Well, cukup menarik nih. Dan fabric dye indigo dates back more than 6,000 years ago. Udah ada dari 6.000 tahun yang lalu, dan nggak ada pair yang sama persis satu sama lain. Jadi memang beda-beda dan tiap pairnya itu unik. Wow, oke guys, menarik banget nih sepatu. Gue nggak nyangka sih sepatu ini bakal jadi sesuatu yang semenarik ini. Tapi memang sepatu ini guys punya kualitas material yang gue bisa bilang gokil banget. Jadi gue udah sempet punya beberapa Air Jordan 12 juga. Ini by the way pair ketiga gue. Gue udah sempet punya yang cherry, terus gue punya yang French blue, dan ini colorway indigo. Gue bisa bilang ini salah satu craftsmanship terbaik yang dirilis Air Jordan di tahun 2020. Asli guys, ini leathernya gokil, soft banget. Kalau kalian pegang enak banget. Kalau kalian cium sepatunya, ini juga baunya leather, jadi basically ini gokil banget guys. Dan yang bikin gue suka banget, ini guys, kalian bisa lihat tangnya. Ini tuh kayak ada crumble-crumble-nya gitu. Wah, keren sih, gila parah sih ini Jordan Brand. Memang bener-bener inspired by the greatest player ever. Dan sepatu ini sebenarnya mirip sama colorway Air Jordan 12 Obsidian. Jadi itu udah dirilis, gue lupa kapan, itu udah lama. Dan di colorway ini memang dibikin sedikit berbeda. Dan yang unik lagi memang dari colorway ini seperti yang dibilang tadi di kartunya, nggak ada pair yang sama, jadi tiap pair itu beda-beda. Sekilas kalau gue lihat gini sih sebenarnya sama-sama aja guys, cuma memang sampai sekarang nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi sama sepatu ini. Apakah mungkin dari leathernya sendiri bisa berubah warna, atau mungkin ada message yang kalian bisa rub off leathernya terus warnanya berubah, ada tulisannya atau apa, kita semua masih nggak ada yang tahu. Jadi mungkin nanti gue bakal bikin update di Instagram gue apa yang terjadi setelah gue pakai sepatu ini mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Nobody knows guys. Dan sebenarnya pengen gue kasih tahu kalian sepatu-sepatu kayak gini tuh menurut gue wearable banget sebenarnya. Dan ini pair yang jujur gue suka banget guys. Jadi ini adalah pair yang bakal gue pakai, dan gue itu sebenarnya into sepatu-sepatu yang kayak gini. Jadi nggak cuma Jordan-Jordan yang hype aja, Jordan 1 terus Jordan 11. No guys, gue sebenarnya suka sama Jordan-Jordan yang kayak gini juga. Dan juga di sepatu ini di bagian depannya kalian bisa lihat di bagian yang warna putih ini merupakan Air Jordan 12 pertama yang punya smooth leather. Jadi ini leathernya bisa dibilang nggak ada teksturnya sama sekali. Maksudnya bukan nggak ada teksturnya guys, tapi biasanya teksturnya itu sama kayak yang di bagian rubbernya ini. Jadi sedikit kayak mirip bola basket kalau gue bisa bilang. Atau kadang ada yang snake skin atau beberapa pattern lainnya juga. Tapi basically ini clean banget, dan gue nggak begitu permasalahan sama sekali karena memang menurut gue dari segi colorway overall sepatu ini tuh masuk banget satu sama lain. Color palette-nya bener-bener oke banget. Beberapa detail yang gue suka di sepatu ini di bagian belakang seperti biasa ada Jordan quality inspired by the greatest player ever again. Terus ada tulisan logo 23. Logo Jamen di bagian tang, tulisan 23, dan juga di bagian samping di sini ada plastik eyelid yang ini juga klasik banget dari Air Jordan 12. Dari segi overall fitnya sendiri, gue bisa bilang sepatu ini fit true to size, atau kalian bisa juga turun setengah size dari regular size kalian masing-masing. Karena memang dari segi leather yang digunakan di sepatu ini menurut gue bener-bener soft dan juga nyaman banget. Dan dari segi cushionnya sendiri gue bisa bilang ini salah satu Jordan retro ternyaman dengan teknologi full length zoom. Jadi memang gokil banget, dan gue bisa bandingin sama kayak sepatu-sepatu zaman sekarang ini. Ini nggak kalah guys. Ini juga masih bisa dipakai buat main basket nih. Jadi kalau bayangin aja nih, ini Why Not 0.3 SE cuma punya zoom di bagian depan. Kalau sepatu Jordan 12 ini zoomnya itu full length. Jadi di bagian depan sampai di bagian belakang ini semua di cover dengan zoom unit.
Dan memang dari segi overall feel-nya sendiri, saat pertama kali gue pakai, gue cuma kerasa di bagian heel aja, di bagian depan sedikit minimal. Tetapi memang selalu sepatu retro kayak gini kalian memerlukan break in time sehingga sepatu ini bisa menjadi lebih nyaman. Beberapa kali gue sempat pakai sepatu Air Jordan 12 juga, selalu yang menjadi isu menurut gue tuh adalah heel to toe transition-nya. Jadi memang sedikit clunky karena di bagian bawah dari sepatunya ini ada shank plate-nya juga. Jadi saat kalian berlari tuh kadang kerasa kayak napak banget gini loh. Jadi tuh menurut gue kurang begitu nyaman memang di sepatu Air Jordan 12. Tapi seiring kalian menggunakan sepatu ini bakal break in time. Ini bakal jadi salah satu sepatu yang nyaman banget terutama buat main basket. By the way juga kalau kalian lihat dari segi traction-nya sendiri, sepatu ini menggunakan herringbone. Dan juga kalau gue lihat dari segi rubbernya sendiri, ini bukan rubber yang playable. Jadi cukup firm dan menurut gue ini bisa jadi sepatu yang cocok kalau kalian mau gunakan di lapangan outdoor. Jadi memang dari segi cushionnya masuk, dari segi traction-nya juga masuk banget menurut gue. Kadang sepatu-sepatu zaman sekarang kayak di Kyrie Low atau Kyrie apa ya, Kyrie yang merah itu, Kyrie Flytrap kalau nggak salah, itu menurut gue kurang begitu nyaman buat outdoor karena dari segi cushionnya sendiri minimal banget, meskipun dari segi tractionnya memadai guys. Nah kalau sepatu ini masuk banget dari segi traction dan juga dari segi cushion. Dan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.779.000 dan seperti biasa gue dapetin sepatu ini di Hoops Point. Jadi kalau kalian tertarik untuk ngedapetin sepatu ini atau sepatu-sepatu basket lainnya, sepatu Jordan lainnya, kalian bisa langsung cek ke website dari Hoops Point. Gue ada masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website Hoops Point. Overall jujur gue happy banget sih sama sepatu ini, keren banget. Gue nggak tahu kenapa sih Air Jordan 12 itu bener-bener ya, mungkin nggak banyak orang yang paham, nggak banyak orang yang ngerti, tapi kalau kalian Jordan fan menurut gue keren banget. Biasanya itu sebenarnya gue lebih tertarik sama yang warna-warna OG, warna-warna yang bener-bener dipakai Jordan. Tapi untuk kali ini gue bakal kasih pass untuk sepatu ini karena memang ini tuh clean banget looknya. Dan kalau kalian pakai off court, kalau kalian pengen pakai jalan-jalan, menurut gue ya ini asli sih, keren banget, clean banget guys. Tambah dengan kualitas leather, kualitas craftsmanship, dan dari segi performance-nya sendiri sepatu ini sebenarnya nggak ada yang salah sih. Bener-bener salah satu sepatu retro terbaik dari Jordan Brand. That's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gua. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.